Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya Damar Galih akan menjelaskan tentang SQL atau Struktur Query Language. Nah, yang pertama, apa sih itu SQL atau Struktur Query Language? Nah, sebelum itu, teman-teman pernah kepikiran nggak sih gimana data di e-commerce, terus media sosial, atau aplikasi perbankan itu dikelola? Nah, bayangkan ketika Anda itu di e-commerce sedang mencari suatu produk, katakanlah mungkin sepatu hitam begitu. Nah, dalam waktu hitungan detik, barang tersebut akan muncul. Teman-teman kepikiran nggak sih gimana data barang tersebut itu ditemukan dan ditampilkan begitu cepat? Mungkin disinilah peran SQL atau Structured Query Language tersebut. Jadi, SQL adalah suatu bahasa dalam pemrograman atau perintah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data, di mana dalam hal ini yaitu database. Nah, terus kenapa sih kita harus menggunakan SQL? Ini berkaitan dengan fungsi daripada SQL tersebut. Yang pertama, bisa memanipulasi serta mengakses database. Ini tentu. Caranya dilakukan dengan menuliskan beragam perintah sesuai query yang diinginkan. Contohnya, teman-teman bisa membuat, terus menambahkan maupun mengupdate, serta menghapus basis data maupun tabel yang tidak dibutuhkan oleh sistem. Terus fungsi yang kedua, mampu mengeksekusi query. Nah, tujuannya untuk memberikan perintah secara langsung tentu pada sebuah sistem sehingga bisa mengelola database. Contoh dari eksekusi query tersebut yaitu ada fungsi trigger ataupun grant dan lain sebagainya, select mungkin. Nah, terus fungsi dari SQL yang ketiga yaitu dapat mengatur hak akses untuk user, di mana seperti kita ketahui bahwa tidak semua akses bisa diberikan pada pengguna tentunya, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan keamanan dan ataupun kerahasiaan suatu data dari user tersebut. Nah, karena berkaitan dengan perintah-perintah atau komen, SQL ini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, jenis yang pertama yaitu ada Data Definition Language atau DDL, di mana fungsi dari DDL ini adalah mendefinisikan data pada sebuah database, di mana ini termasuk dalam membuat tabel baru, terus mengubah datasheet, dan juga menghapus data. Ada 5 perintah dasar dalam DDL. Yang pertama yaitu ada create, di mana digunakan untuk membuat sebuah database baru, baik dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk kolom baru. Yang kedua ada perintah alter, di mana digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Bisa jadi dalam hal nama mungkin, terus menambahkan atribut ataupun menghapus kolom. Terus perintah yang ketiga ada rename. Perintah rename ini digunakan untuk mengubah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada pada database. Perintah yang keempat yaitu ada drop. Sesuai dengan namanya, drop ini digunakan untuk menghapus elemen database yang sesuai dengan yang teman-teman mau gitu. Mulai dari database mungkin, terus tabel, sampai indeks mungkin. Dan yang terakhir ada perintah show. Sesuai dengan namanya, show ini digunakan untuk menampilkan data yang ada pada database. Jenis yang kedua yaitu ada Data Manipulation Language atau DML. Berbeda dengan DDL, DML berfokus pada memanipulasi data yang ada pada sebuah database. Nah, untuk perintah-perintah DML itu yang pertama ada insert, di mana digunakan untuk memasukkan data baru dalam tabel database. Terus yang kedua ada select, digunakan untuk menampilkan maupun mengambil data pada sebuah tabel. Perintah yang ketiga yaitu ada update.
digunakan untuk melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Jadi ketika teman-teman melakukan suatu kesalahan input pada saat membuat tabel, teman-teman bisa menggunakan perintah update. Terus perintah DML yang terakhir ada delete, digunakan untuk menghapus data yang ada dalam tabel database. Nah, untuk pengaplikasian komen atau query-nya mungkin saya akan lanjutkan di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.